Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewi Rahayu SHMH-CM selaku mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu untuk menyelesaikan perkara perdata nomor 3. Mediasi ini akan dilaksanakan secara online. Sebelumnya, saya mempersilahkan bagi kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari penggugat terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan saya Belgi Safira, saya dari Yogyakarta. Kebetulan saya adalah selaku penggugat. Terima kasih. Oke, selanjutnya pihak tergugat. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan saya Farah dari Yogyakarta. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, bahwasannya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata yang diajukan ke tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi ini merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog atau berkomunikasi untuk menemukan sebuah titik temu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sekaligus tata tertib mediasi. Poin pertama, dalam ruangan ini saya selaku mediator bersikap netral dan akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan akar permasalahannya secara bergantian, di mana di saat salah satu pihak telah saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka pihak lainnya harus mendengar dan tidak boleh menyela pembicaraan atau menyerang pihak yang sedang berbicara. Poin kedua, saya akan mencari kesepakatan melalui negosiasi bersama guna menemukan titik temu atau win-win solution. Poin ketiga, apabila negosiasi akhirnya mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwasannya perkara ini selesai dan berakhir di mediasi. Baik, bagaimana Ibu Farah dan Ibu Belgis? Apakah setuju? Setuju. Ya, baik, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin mendengarkan duduk perkara dari Ibu Belgis terlebih dahulu. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Jadi begini Bu, perkara ini tuh berawal dari saya dan Ibu Farah yang mendirikan suatu perusahaan bersama dengan nama PT Cakrawala, yang dimana saya di sini tuh memberikan modal senilai 300 juta rupiah. Nah, lalu kemudian perusahaan ini tuh dibuat pada bulan Januari tahun 2018. Keputusan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa keuntungan perusahaan ini diberikan 30% kepada saya setiap tahunnya dengan minimal kisaran 80 hingga 90 juta rupiah. Namun, 3 tahun terakhir ini, sejak tahun 2019 dan saat ini, saya tidak menerima keuntungan tersebut dari perusahaan ini. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak Ibu Farah? Baik, mohon izin. Terima kasih atas kesempatan telah di sini. Saya akan meluruskan dalam perjanjian tersebut memang benar bahwa saya bekerja sama dengan saudara Belgis untuk membangun bersama perusahaan tersebut yang bernama PT Cakrawala. Namun, perlu diketahui bahwasannya keuangan perusahaan dalam 3 tahun ini sampai kemerosotan, dan di sini kami juga memiliki karyawan sejumlah 50 orang yang tentunya harus diperhatikan. Mungkin di sini saudara Belgis lupa bahwasannya perjanjian tersebut dapat berubah dengan melihat situasi dan kondisi. Mohon maaf Ibu Farah, bagaimana bisa terjadi ini terjadi tanpa sepengetahuan saya? Seharusnya saudari Farah memberitahukan terlebih dahulu tentang hal tersebut. Berarti kan Anda membuat perjanjian tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan saya. Ibu seharusnya tahu perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 8 di sini dijelaskan bahwasannya apabila terjadi kerugian, maka akan dibebankan kepada kedua belah pihak. Dan dari pasal ini sudah jelas saudara Belgis bahwasanya jika ada kerugian perusahaan, maka kita harus menanggungnya bersama-sama, bukan satu pihak, dan tentunya akan merubah nominal keuntungan yang telah kita sepakati di perjanjian di awal. Tapi nggak bisa begitu dong Bu, ini kan sudah 3 tahun dan saya juga baru mengetahui hal ini sekarang. Baik, cukup. Terima kasih Ibu Belgis dan Ibu Farah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah Ibu Farah dan Ibu Belgis sampaikan. Di sini saya melihat
pihak Ibu Belgis dan Ibu Farah terjadi kesalahpahaman di mana Ibu Belgis merasa haknya tidak diberikan selama 3 tahun. Dan sedangkan pihak Ibu Farah merasa bahwasannya saudara Belgis tidak mengetahui perkembangan perusahaan selama 3 tahun terakhir, di mana keuangan perusahaan sedang mengalami penurunan dan itu berpengaruh kepada pendapatan perusahaan. Ditambah lagi, pendapatan tersebut harus menutupi pengeluaran operasional kantor seperti membayar gaji para karyawan yang sejumlah 50 orang. Bagaimana, apa betul? Iya, betul seperti itu, Ibu. Tapi hal-hal seperti ini kan seharusnya juga dikomunikasikan dengan saya, seperti itu, agar saya sendiri juga tidak sampai ke jalur hukum seperti ini. Dan saya rasa kita juga perlu membuat kesepakatan ulang terhadap perjanjian itu. Baik, bagaimana Ibu Farah tentang usulan dari Ibu Belgis untuk membuat perjanjian ulang? Ya, kalau pihak penggugat bilang seperti itu, saya sebagai pihak tergugat ya setuju saja, asal untuk membuat ulang perjanjian kerjasama ini. Baik, kira-kira untuk langkah selanjutnya, kapan dari pihak penggugat dan tergugat bisa hadir kembali untuk membahas pembuatan kerjasama ini? Saya sih bisa di hari Senin, Ibu. Mungkin kemungkinan siang jam 1. Oke, dari pihak Ibu Farah, apakah bisa di tanggal dan waktu yang telah ditawarkan oleh Ibu Belgis? Iya, saya bisa di tanggal demikian. Baik, apabila kedua belah pihak setuju, akan diadakan pemanggilan ulang untuk pembuatan perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, kedua belah pihak juga akan disertakan untuk melakukan penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini berakhir dan selesai di mediasi. Bagaimana Ibu Belgis dan Ibu Farah? Apakah setuju? Setuju. Baik, di Iya. sini saya akan membacakan ulang hasil mediasi pada hari ini. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan akan membuat ulang kesepakatan perjanjian kerjasama, serta penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini berakhir dan selesai di mediasi. Dan untuk proses mediasi selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 13.00 dan dilakukan dengan metode mediasi online. Baik, terima kasih pada Ibu Belgis dan Ibu Farah. Saya tanyakan kembali, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup. Dari saya juga cukup. Baik, agenda mediasi pada hari ini berakhir dan sampai ketemu kembali pada tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 13.00. Terima kasih Ibu Farah dan Ibu Belgis. Ya. Terima kasih kembali, Bu. Ini kembali.